Eh, Assalamualaikum Mas Afik. Mas Afik mungkin bisa dimulai aja, udah jam 1 ya. Silakan Mas Afik. Ya baik, karena sudah menunjukkan pukul 1, mungkin bisa langsung dimulai ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan pada para hadirin dalam rangkaian acara seminar Metal Expo and Gathering 2020. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri seminar dengan tema Teknologi Produksi Alumina dan Aluminium yang berkesinambungan via Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adimas Arya Satya dari Teknik Metalurgi Angkatan 2019 sebagai pembawa acara seminar hari ini. Sebelum memasuki acara seminar, kami ingin berterima kasih kepada para sponsor di antaranya PT Exatra Engineering, PT Gesit Nazilo Protection, PT Panduan Sinar Gudi, PT Refrateh Mandala Perkasa, Asetku, PT Refraktorindo Graha Dinamika, PT Kayama, PT Indonesia Weda by Industrial Parks, PT Antam Tbk, PT Sukopindo, PT KHI Industries, CMPFA, dan PT Makmus Metagraha Dinamika. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor atas supportnya untuk acara Metal Expo and Gathering 2020. Hadirin sekalian, adapun rangkaian acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama diawali dengan sambutan dan pembukaan, selanjutnya dilanjutkan oleh seminar, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan diakhiri dengan penutupan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan sekaligus membuka acara seminar hari ini. Sambutan akan diberikan oleh Ketua Departemen Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia kepada Prof. Herman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Adimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan nikmatnya kita bisa dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu bersyukur atas nikmatnya ini. Alhamdulillah hari ini kita juga bisa lanjutkan apa yang sudah dilakukan secara rutin oleh Ilumet, bekerjasama juga dengan Ikatan Mahasiswa dalam forum yang menurut saya luar biasa sekali ini. Terima kasih Mas Nanang dan jajarannya dan seluruh panitia yang sudah merealisasi acara webinar ini terus berlanjut secara konsisten. Hari ini kita akan mendapatkan pencerahan, ya, sharing dari para narasumber kita dengan tema teknologi produksi aluminium dan aluminium yang berkesinambungan. Saya rasa topiknya ini merupakan satu hal yang wajib kita ketahui ya sebagai warga metalurgi, baik mahasiswa yang ada di ruangan ini maupun juga kita-kita semua yang bisa mendapatkan informasi terakhir mengenai teknologi produksi alumina dan aluminium. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Mas Andre Lukita. Ya, apa kabar Mas Andre? Assalamualaikum Pak, alhamdulillah. Waalaikumsalam, ya. Sehat ya. Dan juga Mas Fabian Imanasa. Terima kasih Mas Fabian udah hadir di ruangan Zoom ini untuk bisa memberikan share-nya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang di-sharing oleh Mas Andre dan Mas Fabian ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi anak bangsa. Bisa saya katakan seperti itu ya, buat kita semua. Saya sangat bangga sekali kita semua sudah bisa menempati peranan yang sangat strategis di berbagai macam sektor, dan ini saatnya juga untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa kita, kepada adik-adik mahasiswa di sini yang tentunya juga menjadi calon pemimpin bangsa nanti di kemudian hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini memberikan pembekalan yang luar biasa. Mungkin dari saya tanpa berpanjang lebar, karena bintang filmnya hari ini adalah Mas Andre dan Mas Fabian, jadi saya tidak perlu berlama-lama ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalani webinar ini dengan lancar, insya Allah.
demikian dari saya sebagai pembukaan secara resmi untuk acara webinar Metal Expo dan Gathering 2020 hari ini saya buka. Demikian, silakan mungkin dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Prof. Herman yang telah memberikan sambutannya. Hadirin sekalian, marilah kita masuki acara utama, yaitu acara seminar. Seminar ini akan dipandu oleh Bapak Arif Hidayat sebagai moderator. Baiklah, acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Adimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan seluruh peserta seminar kali ini, temanya cukup menarik kali ini karena mengenai aluminium. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan peringkat 6 untuk cadangan bauksit ya, di dunia itu peringkat 6. Totalnya menurut data SDM tahun 2017 itu sekitar 3,05 miliar ton. Kemudian itu terkira, tapi yang terbuktinya sebanyak 1,6 miliar ton. Jadi deposit bauksit di tanah air itu cukup banyak gitu. Namun sayangnya sampai tahun 2018 itu kita masih neraca perdagangan aluminium kita itu masih defisit 1,4 miliar dolar US dollar. Jadi cukup signifikan dengan sehingga kali ini pembicara kita dua-duanya cukup profesional. Pertama Mas Andre Lukita dari Metalurgi 2009 dan Mas Fabian Metal 2002. Keduanya untuk Mas Andre Lukita ini bekerja di PT Inalum dan PT Borneo Alumina Indonesia. Kemudian Pak Mas Fabian dari Real Alloy Norwegia. Untuk tema pertama, saya sampaikan kesempatan kepada Mas Andre Lukita tentang produksi alumina di Borneo, yang merupakan anak perusahaan dari Antam dan Inalum ya. Iya, Dan dapat kami silakan. Silakan Mas Andre. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya Pak, ini saya share screen bisa ya? Harus sudah jadi host ya. Saya bisa ya, oke. Sip. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari Prof. Herman, Pak Nanang, dan teman-teman metalurgi ya. Kebetulan saya Andre Lukita dari Metal 2009. Saat ini saya sedang bekerja di PT Inalum dan sedang ditempatkan di proyek pembangunan smelter grade alumina refinery yang berlokasi di Mempawah di bawah kendali anak perusahaan Inalum dan Antam, yaitu PT Borneo Alumina Indonesia. Ya, maaf sebelumnya suara saya terdengar ya Pak ya? Cukup dengar Pak? Mas? Ya, soalnya saya lagi di bandara nih Pak, maaf Pak ya. Luar biasa. Nah, ini jadi sedikit general tentang industri aluminium, di mana di slide bisa kita lihat aluminium sendiri dimulai dari biji bauksit. Seperti yang sudah diceritakan oleh host sebelumnya, saat ini Indonesia menempati peringkat 6 cadangan bauksit di dunia. Namun Inalum sendiri saat ini sebagai perusahaan pelebur aluminium satu-satunya di Indonesia masih sebagian besar masih mengimpor dari luar negeri, yaitu dari Australia dan juga dari India. Nah, kita lihat dari sisi proses, bauksit ini akan dimurnikan di pabrik pemurnian menjadi alumina, dan alumina itu sendiri akan menjadi bahan baku bagi pabrik peleburan aluminium yang akan dilelehkan atau dilebur menjadi lelehan dan akan dicetak menjadi aluminium ingot dan diturunkan banyak turunannya, ada berupa slab, billet, rodding, ingot, dan lain-lain. Kemudian hilirisasi yang nanti akan diceritakan oleh Pak Fabian ya, lebih detail seperti yang kita bisa lihat di gambar ini. Mulai dari ekstruksi,
rod, dan lain-lain. Nah, presentasi saya kali ini akan lebih fokus ke area sini, ke area refinery pemurnian dan juga area peleburan. Ya, tadi yang sudah diceritakan bahwa Indonesia memiliki cadangan terbesar ke-6 di dunia, di mana bauksit itu sendiri merupakan salah satu ore yang memiliki kandungan aluminium yang cukup besar. Di mana di sini bisa kita lihat bahwa kandungan aluminium di dalam bauksit itu ada sekitar 40-50%, sehingga bauksit ini sangat ekonomis untuk diproses selanjutnya menjadi alumina dan diakhiri menjadi aluminium. Di sini bisa kita lihat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk membuat atau membentuk 1 ton aluminium ingot itu dibutuhkan sekitar 2 ton alumina. Dan untuk membuat 2 ton alumina sendiri itu dibutuhkan sekitar 4-6 ton bauksit. Atau 1 ton alumina itu sekitar 2-3 ton bauksit. Nah, saat ini PT Borneo Alumina Indonesia sendiri sedang melakukan pembangunan pabrik pemurnian alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan stage pertama total kapasitasnya adalah 1 juta ton per tahun, yang insya Allah COD dari pabrik ini operation full itu di kuartal 1 2023. Kemudian jika dilancarkan, PT BAI sendiri atau Borneo Alumina Indonesia itu memiliki rencana pengembangan ke 2 juta ton per tahun, di mana saat ini untuk area lahan sendiri kami sudah mempersiapkan semuanya. Jadi ketika 1 juta ini sudah full operasi, sudah available, kemudian kita berencana untuk ke 2 juta. Nah, saat ini the only one aluminium smelter di Indonesia yaitu PT Inalum memiliki kapasitas produksi sekitar 260.000 ton per tahun. Kemudian Inalum sendiri memiliki rencana untuk mengupgrade pabriknya yang saat ini berada di Kuala Tanjung menjadi berkapasitas 300.000 ton per tahun. Dan di sisi lain Inalum di area Kuala Tanjung itu di atas luas lahan sekitar 200 hektar, itu terdapat tanah kosong yang memang direncanakan untuk mengekspan pabrik, membuat line baru lagi, yang line baru itu bisa berkapasitas 200.000 ton. Sehingga jika pembangunan ekspansi itu berlangsung, total produksi aluminium Inalum itu diperkirakan sekitar 500.000 ton per tahun. Dan ada juga new smelter. New smelter ini merupakan rencana pembangunan PT Inalum untuk membangun pabrik peleburan aluminium baru di daerah Kalimantan Utara. Itu dengan kapasitas juga sebesar 500.000 ton. Lebih lanjut, kita akan berbicara sedikit tentang pabrik pemurnian alumina, dan juga kita akan berbicara sedikit tentang peleburan aluminium itu sendiri. Saya tidak akan berbicara di daerah mining ya, karena jurusan kita sendiri jurusan di metalurgi ya, metalurgi. Di miningnya ada ranahnya sendiri ekspornya. Nah, ini sekilas topik pertama yang akan didiskusikan, yaitu tentang pabrik pemurnian alumina. Ini view 3 dimensi dari pabrik milik PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, di mana PT BAI sendiri akan membangun pabrik pemurnian alumina beserta fasilitas utamanya. Fasilitas utamanya itu ada 2, yaitu power plant. Di sini PLTU kita akan membangun, kemudian juga ada coal gasification. Nah, di pabrik alumina sendiri itu terdapat unsur-unsur utama plant ya, bisa kita katakan sebagai fasilitas-fasilitas tulang ya, dari pabrik pemurnian alumina sendiri. Bisa dilihat ada bauxite pile, kemudian kita mempunyai grinding machine. Di sini fasilitas grinding machine kita, kemudian ada juga fasilitas digestion. Digestion ini nanti yang utama, kemudian ada clarification, settler washer, precipitation, dan kalsinasi.
bercerita tentang alumina refinery, pasti teman-teman semua tidak asing dengan nama Bayer proses. Bayer proses ini ditemukan oleh Carl Joseph Bayer pada tahun 1886. Jika kita lihat tadi kita sudah melihat gambar 3 dimensinya, di sini kita bisa melihat alur proses flow dari pabrik pemurnian itu sendiri, di mana bauksit yang didatangkan dari pertambangan akan digrinding di dalam pabrik, di mana salah satu kriteria grinding ini sebenarnya banyak. Di BAI sendiri kita akan menginstall ball mill. Ball mill itu feeding bauksit itu sekitar kurang dari 20 mm atau top size-nya di 20 mm, dan keluarannya itu di sekitar 1 mm. Keluarannya 1 mm. Kemudian dari grinding ini akan masuk ke digestion. Digestion ini adalah proses ekstraksi alumina dari bauksit melalui proses leaching, di mana di digestion ini sendiri temperatur ekstraksinya adalah di kisaran 150 derajat Celcius. Di kisaran 150 derajat Celcius, dan di sini larutan leachingnya sendiri menggunakan caustic soda. Setelah terjadi ekstraksi di dalamnya, di mana alumina HLOH3 yang tergandung di dalam bauksit akan bereaksi dengan natrium hidroksida menjadi natrium aluminat plus air. Di sini larutan ini akan dikirimkan ke settler washer. Kita menyebutnya settler washer, red mud settling dan red mud washing, di mana fungsi dari bagian ini adalah untuk memisahkan antara liquor atau cairan alumina itu dengan padatannya. Padatannya itu, ya mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar tentang red mud. Padatannya itu berupa red mud. Jadi akan dicuci melalui counterflow system dengan air hangat, ditambah juga dengan flocculant di dalamnya untuk menurunkan atau mensetelkan padatan-padatan tersebut, yang mana padatan tersebut akan dikirimkan ke red mud area. Dan larutannya itu sendiri akan dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu ke area control filtration. Control filtration ini sendiri kalau di pabrik itu punya nama khas, yaitu leaf filter, karena bentuknya mirip seperti daun, ya. Mirip seperti daun di bagian dalam-dalamnya. Fungsi dari control filtration ini sendiri adalah untuk menangkap oksalat yang terdapat di larutan alumina tersebut. Jadi oksalat itu sendiri nantinya akan berimpact kepada kemurnian si alumina, di mana target akhirnya nanti akan ada di belakang target produk. Kemudian di sisi lain, oksalat ini juga akan membuat kecenderungan alumina itu menjadi fine, ukurannya menjadi halus. Karena sedikit informasi, alumina itu sendiri kategori produknya dari sisi ukuran ada 2 jenis, yaitu fine sheet dan juga coarse sheet atau lebih kasar. Nah, yang lebih kasar ini yang cenderung diinginkan oleh pabrik peleburan seperti Inalum. Jadi dengan kata lain, Inalum membutuhkan alumina yang berukuran lebih besar. Oleh karena itu, control filtration ini sangat dibutuhkan di dalam sistem pabrik pemurnian alumina. Dan setelah itu, larutan yang akan keluar dari control filtration akan didinginkan melalui HID, Heat Interchange Department. Di sini larutan alumina sendiri akan ditemukan oleh spent liquor. Spent liquor itu merupakan larutan sisa dari set precipitation berupa yang NaOH tadi, NaOH kemudian akan dipertemukan. Jadi ketika pertemuan itu akan terjadi pertukaran panas antara si sheet precipitation dengan si green liquor, ya, atau larutan alumina itu sendiri. Di mana larutan alumina yang keluar dari control filtration itu sekitar 95 derajat Celcius, kemudian akan bertemu dengan spent liquor di sini dan bertukaran panas, sehingga si alumina atau green liquor tadi
setelah keluar dari HID ini turun temperaturnya dari 95 ke sekitar 75 derajat Celcius. Nah, setelah keluar dari HID, Heat Interchange Department, larutan alumina tadi akan diendapkan ya, akan diendapkan melalui penurunan temperatur. Penurunan temperatur tadi, input temperatur adalah sekitar 75 derajat Celcius, dan output temperatur itu ditargetkan hingga 60 derajat Celcius. Ada yang 58, 60, ada juga di beberapa plan itu yang 62. Jadi tergantung desain dari plan itu sendiri. Nah, nantinya padatan alumina hidrat yang telah terbentuk di sheet precipitation itu akan dikirim ke gudang dulu, kemudian dari gudang akan dimasukkan ke pabrik kalsinasi. Kalsinasi ini adalah fungsinya untuk menghilangkan butir-butir air ya, butir-butir air di dalam alumina itu sendiri, karena ada syarat minimal kandungan air di dalam alumina untuk dikirimkan ke pabrik smelter aluminium itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang spent liquor tadi, si natrium hidroksida ya, larutan natrium hidroksida. Jadi di sini ada tanda loop ya Bapak Ibu sekalian. Loop ini sendiri menandakan bahwa si natrium hidroksidnya ini akan tetap berputar di dalam. Jadi selalu di-recycle. Di mana ketika di sini kepekatannya tinggi dan lama-lama kepekatannya turun, dan untuk masuk ke sini lagi itu dibutuhkan ke digestion dibutuhkan kepekatan yang lebih tinggi. Nah, di sini ada evaporation. Fasilitas evaporation ini berfungsi untuk meningkatkan kepekatan alumina natrium hidroksida, di mana larutan natrium hidroksida akan dievaporate kandungan air di dalamnya. Yang sebelumnya di SPL ini sekitar 140 gram per liter, output dari evaporation itu si kepekatan natrium hidroksida sekitar 180 gram per liter. Nah, tadi saya juga di awal sudah bercerita tentang dua fasilitas pendukung dari pabrik pemurnian yang akan dibangun oleh PT BAI, yaitu ada power plant dan juga ada coal gasification plant. Power plant sendiri, mungkin sebagian besar kita di sini hanya berpikir PLTU hanya untuk mensuplai listrik. Tapi kalau di pabrik pemurnian alumina, PLTU itu sebenarnya jantungnya untuk mensuplai steam ke area digestion. Karena tadi sudah disebutkan bahwa temperatur operasi di digestion milik PT BAI itu di kisaran 150 derajat Celcius. Nah, steam yang masuk inilah yang berasal dari PLTU. Jadi dari kondensatnya PLTU akan dimanfaatkan ke area digestion. Jadi mungkin di PLTU di luar sana yang tidak terintegrasi dengan pabrik pemurnian yang hanya dikhususkan untuk smelter, gasnya itu akan terbuang. Nah, kalau di sini gasnya itu akan dimanfaatkan, di mana tekanan dari gas ini adalah sekitar 1,1 bar dengan temperatur sekitar 180 derajat Celcius masuk ke sini. Sehingga di digestion nantinya temperatur operasinya turun dari 180 ke 150 derajat Celcius. Itu kenapa PLTU di milik PT BAI ini selain listrik, bagian utama yang dibutuhkan oleh refinery adalah steam. Jadi kita akan menginstal turbin berjenis kondensat dan juga back pressure turbin yang berfungsi untuk mengenerate steam yang dapat digunakan oleh pabrik pemurnian itu sendiri. Dan steam tadi juga akan dimasuk ke area evaporasi untuk mengevaporate kandungan-kandungan air di dalam SPL itu. Nah, yang sedikit menarik mungkin yang agak jarang terdengar yaitu coal gasification plant. Coal gasification plant ini adalah pabrik mirip power plant tapi hanya terdiri dari boiler saja, tidak ada turbin, tidak ada generator.
karena pabrik ini tidak berfungsi untuk menghasilkan listrik. Pabrik ini hanya untuk mengenerate gas panas yang berasal dari batu bara. Jadi batu bara akan dimasukkan ke dalam boiler coal gasification, dan gas panas yang dihasilkan itu akan dikirim ke area ke plant kalsinasi. Jadi gas panas itu nantinya akan bereaksi dengan alumina hidrat, dan kandungan air di dalam alumina hidrat sendiri akan terurai, sehingga terbentuklah alumina seperti yang diinginkan. Dengan reaksi AlH3 dengan gas, kemudian dihasilkan Al2O3 atau alumina plus H2O. H2O ini akan terurai ke luar ya, Bapak Ibu. Nah, di sisi kiri kita bisa melihat dalam kotak, di sini bercerita tentang bauksit mineralogi. Mohon maaf, saya langsung tadi lompat ke area proses flow ya. Proses flow, tapi di sini sendiri kalau kita melihat gambar bauksit di sini itu bentuk dari ore sendiri itu ada tiga jenis mineraloginya, yaitu giepsite, boehmite, dan diaspor. Nah, di Indonesia sendiri itu bauksit kita didominasi oleh giepsite. Keuntungan dari giepsite ini adalah temperatur operasi kita rendah, yaitu hanya di kisaran 145 sampai 150 derajat Celcius. Sedangkan boehmite dan diaspor itu membutuhkan temperatur reaksi yang tinggi di kisaran 240 sampai 270 derajat Celcius. Jadi kalau tadi kita berbicara posisi Indonesia dari sisi cadangan bauksit adalah nomor 6 di dunia, top lainnya adalah salah satunya di Gini dan di Australia. Nah, di Gini itu sendiri dia mineralogi dari bauksitnya itu lebih ke arah diaspor, sehingga temperatur operasinya itu lebih tinggi. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat ke chemical composition-nya, di Gini itu terkenal merupakan negara yang memiliki bauksit dengan kandungan alumina yang cukup tinggi, bisa mencapai lebih dari 50%. Sedangkan di bauksit yang akan diolah oleh PT BAI itu berkisaran di angka 40%. 40, ada juga di Indonesia, di daerah Kalimantan Barat itu di kisaran 45% sampai 47%. Di daerah Tayan dan juga di daerah Kendawangan. Nah, di sini juga ada istilah THA, trihidrat alumina. Ini untuk bauksit yang akan diolah BAI itu ada di kisaran 35%. Kenapa THA ini mesti ditonjolkan di dalam proses low temperatur alumina refinery? Karena di kondisi temperatur 145 derajat Celcius, itu yang akan terekstraksi hanya si THA ini. Hanya si THA yang berkisaran di 35%. Jadi sisa total silika, reaktif silika, ferros, dan sebagainya. Mungkin sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, total silika di sini seperti kita ketahui, silika itu sangat abrasif, dan jika kita lihat kandungan silika di sini ada di kisaran 19%. 19% ini cukup amat besar, sehingga dampaknya adalah desain plan yang ada di area sini, kita namakan red area, itu mesti wear resistant, sehingga pemilihan materialnya itu mesti sangat hati-hati ketika kita berbicara kandungan silika di dalam bauksit itu lebih besar dari 15%. Di sini itu sekitar 19%. Dan kalau reaktif silika sendiri ini merupakan silika yang dapat bereaksi dengan natrium hidroksida. Jadi ini dampaknya adalah ke produk itu sendiri.
Jadi kita mesti hati-hati untuk mengontrol reaktif silika, karena ketika itu tidak dikontrol, maka ada potensi silika ini akan terbawa ke produk akhir. Oleh karena itu, di beberapa plant itu akan ada treatment khusus terkait reaktif silika. Ferrous juga sama, cuman kalau ferrous ini lebih mudah untuk dipisahkan ya. Lebih mudah untuk dipisahkan karena dia tidak bereaksi dengan natrium hidroksida. Itu sekilas tentang proses di alumina, mungkin bisa saya percepat ya Pak. Di sini bisa kita lihat ada bauxite stockyard. Tadi saya sebutkan bahwa di bauxite grinding sendiri input materialnya adalah 20 mm, sedangkan outputnya itu kurang dari 1 mm. Kemudian ada di digestion, temperatur operasi sekitar 150 derajat Celcius, dengan waktu reaksi itu, waktu ekstraksi sekitar 30 menit, 30 sampai 45 menit, tergantung kondisi bauxite itu sendiri. Kemudian ada red mud settler dan washer, di mana salah satu angka yang perlu diperhatikan adalah terkait solid content di underflow settler, yaitu tadi kalau kita lihat green liquor, liquor atau larutan alumina akan dimasukkan ke dalam settler dan ditambahkan dengan flokulan. Jadi flokulan itu yang akan mengendapkan si kotoran-kotoran yang berada di larutan alumina. Nah, kotoran ini diharapkan semakin besar semakin baik. Karena kenapa? Karena berarti padatan atau kotoran yang berada di larutan alumina sudah dapat terpisah dari larutan alumina tersebut. Kemudian di sini bisa kita lihat ada filtration, integrated filtrasi untuk memfiltrate atau mengklasifikasi fine sheet dan juga pore sheet sendiri. Kemudian ada sheet precipitation di sini untuk mendapatkan bibit-bibit alumina yang berasal dari larutan itu sendiri. Kemudian ada evaporation dengan kapasitas 500 ton per jam untuk meningkatkan kepekatan dari si spent liquor itu sendiri. Dan terakhir ada kalsinasi. Kalsinasi sendiri di pabrik BAI ini kita akan menginstall kalsinasi dengan kapasitas 3.500 ton per hari. Ini cukup untuk mengakomodir total produksi BAI sekitar 1 juta ton per tahun. Nah, ini produk alumina yang akan dihasilkan oleh PT BAI ya. Dengan kandungan alumina sendiri di dalamnya kemurniannya 98,6%. Jadi angka 98,6% ini Bapak Ibu itu salah satu faktor besar yang dapat diraih adalah dengan kehadiran control filtration tadi. Jadi dengan tidak adanya control filtration, di beberapa literatur itu disebutkan bahwa kandungan kemurnian alumina di dalam produk BAI atau produk refinery lainnya itu tidak dapat melebihi 98,5%. Sedangkan kriteria dari alumina yang diinginkan oleh pabrik smelter itu lebih dari 98,6%. Jadi mau tidak mau pabrik refinery harus menginstall control filtration tadi atau leaf filter tadi. Kemudian ini ada impurities yang dipersyaratkan, batas maksimumnya. Kemudian ada ada physical properties tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa alumina yang diproduksi BAI ini merupakan kategori sandy alumina, bukan fluori, dengan indikator particle size kurang dari 45 mikron, itu maksimum adalah 9%. Nah, berbicara tentang alumina refinery dengan judul materi kita hari ini adalah terkait kesinambungan teknologi alumina dan aluminium ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat teknologi alumina proses itu dari puluhan tahun yang lalu perkembangannya tidak begitu signifikan. Beda dengan teknologi di peleburan aluminium itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini
aluminium smelter dengan ditemukan oleh Martin Hall dan Paul Herold pada tahun yang sama, 1886, itu memiliki perkembangan yang cukup signifikan, di mana 40 tahun yang lalu, Inalum terinstall, itu kapasitas desain temperatur proses, desain ampere dari listrik yang masuk di dalam tungku itu hanya di angka 175 kiloampere. Sedangkan dengan teknologi terupdate saat ini, kapasitas arus yang dapat dilewatkan ke dalam tungku itu bisa sampai 500 kiloampere, bahkan ada yang sampai 600 kiloampere. Jadi dari sisi perkembangan teknologi, aluminium smelter itu memang sangat signifikan. Berbeda sedikit dengan alumina refinery tadi yang perkembangannya tidak sesignifikan aluminium smelter. Sedikit berbicara tentang aluminium smelter, kita semua tahu bahwa reaksi yang ada di sini adalah alumina bertemu dengan karbon. Karbon ini merupakan anodanya, akan menjadi aluminium dan karbon dioksida. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar tungku, di mana ada karbon anod. Karbon anod ini merupakan anoda yang akan digunakan di dalam proses peleburan aluminium. Sedangkan alumina itu masuk dari hopper sini, akan bereaksi dengan kriolit. Kriolit itu merupakan larutan elektrolit yang digunakan di dalam peleburan aluminium. Jadi tanpa kriolit bisa kita ketahui bahwa titik lebur aluminium itu di kisaran 2000 derajat sekian, 2000 derajat Celciusan. Waktunya 5 menit lagi, Mas Andri. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi dengan adanya larutan kriolit, temperatur operasi dari peleburan aluminium bisa turun dari 2000 derajat ke 1005 derajat Celcius. Nah, dari 1005 derajat Celcius tadi, itu ada penambahan katalis, alumina fluoride. Alumina fluoride di sini dapat menurunkan temperatur operasi yang tadinya 1005 derajat menjadi sekitar 980 derajat Celcius. Di sini juga bisa kita lihat ada reaksi tidak sempurna ya, yang seharusnya O2 bertemu dengan C menjadi CO, tapi pada kenyataannya di Inalum dan beberapa smelter lainnya itu pembakaran yang terjadi adalah pembakaran yang sempurna, di mana karbon dioksida yang terbentuk. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa di 40 tahun yang lalu teknologi smelter itu masih di angka 175 kiloampere, tapi saat ini itu sudah mencapai 500 kiloampere, bahkan 600 kiloampere. Jadi sangat signifikan. Dan di sini bisa kita lihat parameter-parameter kunci yang dilakukan di pabrik peleburan aluminium. Mungkin satu yang menjadi concern adalah di sini, DC power consumption. Jadi konsumsi power itu di kisaran 12.200 kWh per ton aluminium. Saat ini di Inalum sendiri konsumsi listriknya itu di kisaran 14.000 sampai 14.400 kWh per ton aluminium. Jadi sangat signifikan perkembangan teknologi menciptakan optimisasi di konsumsi listrik sendiri. Hal lainnya mungkin hal general terkait dengan proses peleburan aluminium ya. Nah, di sini bisa saya berikan sedikit ya terakhir tentang tadi rencana ekspansi Inalum di Kuala Tanjung. Kalau kita lihat di sini biru muda ini merupakan pabrik existing, sedangkan yang biru tua ini merupakan area ekspansi, dan juga yang orange ini area ekspansi yang direncanakan oleh Inalum dengan kapasitas 200.000 ton per tahun. Yang di sini adalah existing 260.000 ton per tahun dengan rencana upgrading menjadi 300.000 ton per tahun. Jadi di Kuala Tanjung nantinya di atas lahan sekitar 200 hektar itu dapat dihasilkan aluminium smelter, aluminium produk dengan kapasitas 500.000 ton per tahun. Mungkin segitu dari saya kembalikan kepada moderator, Pak. Oke, terima kasih Mas Andri atas paparannya, sangat menarik sekali.
Jadi kalau tadi kita lihat bahwa Indonesia memang sebenarnya cukup potensi untuk, apalagi cukup potensial untuk menjadi produsen aluminium dan paling nggak memenuhi kebutuhan sendiri gitu, karena kita punya bauksit cukup banyak, kemudian juga saat ini sudah dibangun dengan ada target sampai 2 juta ton pada tahun ke depannya 2023 nanti 1 juta ton, kemudian ada rencana perkembangan lagi gitu ya. Selanjutnya kita akan menuju pembicara berikutnya, Pak Fabian. Di sana masih pagi sekali berarti ya, Mas Fabi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Salam. Ya, untuk teman-teman yang lain, untuk pertanyaan bisa nanti kalau jika ingin menanyakan langsung ketik P di tombol di kolom chat, atau menuliskan langsung pertanyaannya di kolom chat juga boleh, nanti akan dibacakan oleh moderator. Oke, untuk tanpa banyak waktu, kami persilahkan untuk Mas Fabian menyampaikan paparannya. Oke. Caranya gimana? Ini saya share screen di... Pilih file. Oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas undangannya kepada panitia, ketua panitia, khususnya Bang Nanang, kemudian moderator Pak Arif, dan tentunya Kepala Departemen Meteorologi dan Material, Prof. Herman, yang telah mengundang saya untuk sharing mengenai perkembangan teknologi produksi alumina dan aluminium yang berkesinambungan. Saya sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu ingin mengupas tentang sustainability dari produksi alumina dan aluminium. Jadi saya kurang paham apakah jika diterjemahkan sustainability itu menjadi berkesinambungan atau tidak. Saya harap benar ya. Jadi title hari ini adalah tentang perkembangan teknologi produksi alumina dan aluminium yang berkesinambungan atau sustainability dari produksi kita, alumina dan aluminium. Sedikit saja perkenalan dari saya. Saya S1 tahun 2002 di Meteorologi dan Material, kemudian sempat melanjutkan studi S2 di Yunnan University, mengambil Material Science, dan terakhir PhD saya di NTNU, University of Science and Technology tahun 2017, dan baru selesai tahun ini, alhamdulillah, di bulan Mei kemarin, Pak. Ya, masih fresh. Selamat Mas Fabian. Ya, terima kasih Mas. Kemudian karir saya saya lama di Krakatau Steel, di industri baja, leburan, kemudian sempat juga dikirim ke Krakatau POSCO, salah satu joint venture antara Krakatau Steel dan POSCO dari Korea Selatan di Cilegon. Kemudian per Oktober tahun lalu 2019 saya mulai berkarir di Real Alloy di Norwegia ini. Sebagai outline presentasi kali ini saya akan bercerita sedikit tentang aplikasi alumina dan aluminium, siklus produksi alumina dan aluminium, kemudian bauksit, sedikit mengenai bahan baku alumina yang sudah disinggung oleh Mas Andre Lukita sebelumnya. Terus saya paparkan mengenai tantangan tentang produksi yang berkesinambungan untuk alumina dan aluminium. Setelah terakhir kita akan bicara tentang apa sih proses atau hierarki dari pengolahan limbah itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, alumina itu banyak aplikasinya karena dia memiliki physical properties yang
cukup tangguh, keras. Dia bisa digunakan untuk bearings, untuk alat potong, cutting tools, kemudian serbuk abrasif, sebagai bata tahan api, refraktoris. Tentunya untuk teman-teman yang bekerja di smelter, banyak menggunakan refraktoris dari alumina dan paduannya. Kemudian ada alumina untuk coating, fiber blanket, insulator listrik, serta alumina bisa tentunya berfungsi untuk bahan baku pembuatan aluminium. Dan aplikasi aluminium sendiri bermacam-macam, beragam-ragam, dari transportasi untuk space and defense, modal transportasi di ruang angkasa, kemudian untuk food packaging, telepon, dan lain-lain. Karena aluminium itu pertama dia lightweight, otomatis emisi CO2-nya sangat rendah dibandingkan baja yang berat, density-nya lebih besar, dan juga ketersediaan aluminium saat ini, meskipun tambang deposit bauksit itu sangat banyak di dunia, namun di sisi yang lain produksi aluminium dari sekunder, bukan dari primer, bukan dari bauksit, itu juga cukup berkembang di dunia, sehingga ketersediaan aluminium itu sendiri sangat besar. Oke, sedikit saja saya ingin menyinggung mengenai siklus produksi alumina dan aluminium. Pertama dari bauksit itu kemudian setelah dimurnikan akan menjadi alumina dengan tingkat purity sampai dengan 99%. Byproduct dari refinery itu sendiri adalah red mud. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andre, alumina sebagai herald menghasilkan aluminium dengan tingkat kemudian 99,9%. Namun di proses hot herald sendiri di smelter mereka menghasilkan aluminium white dross. Dari aluminium yang sudah diproduksi dari hot herald menjadi produk akhir, dari produk akhir setelah nggak dipakai lagi, ini mobilnya Pak Aris setelah nggak dipakai, dikirimkan ke scrap. Kemudian dari scrap itu akan masuk ke industri pemurnian sekunder aluminium. Ya, ini namanya pabrik sekunder aluminium, yaitu dilebur aluminium scrap maupun aluminium white dross. Setelah dilebur dari smelter tersebut, hasil utamanya adalah RSI atau remelt scrap ingot dengan kandungan kemurnian aluminium di atas 97%. Dari remelt scrap ingot ini atau RSI ini akan dikirim ke foundry atau ke pabrik-pabrik casting aluminium untuk kemudian dicetak sesuai dengan kebutuhan pasar. Byproduct dari secondary production aluminium itu adalah salt slag atau black dross. Nah, black dross ini kemudian ketika kita proses black dross di salt slag treatment plant, nah di sini ini sudah hydrometallurgy. Jadi kalau di hot herald, kemudian di rotary furnace di sekunder ini pyrometallurgy, namun di refinery bauxite maupun di salt slag treatment ini bidangnya hydrometallurgy. Ini untuk teman-teman yang tertarik dengan hydrometallurgy bisa bekerja di industri refinery ataupun di salt slag treatment plant. Nah, dari salt slag treatment plant mereka bisa
memisahkan secara fisik ya, secara mekanis. Jadi salt slag ini, si black rose ini kemudian dihancurkan dan kemudian di sieving atau di filter sesuai ukuran, keluarlah aluminium granulat ya. By-produknya adalah alumina dari salt slag treatment plant ini, tapi dengan kemurnian hanya 80% alumina, sehingga tidak bisa digunakan untuk bahan baku pabrik primary aluminium. Terus si aluminium granulat itu bisa masuk lagi ke dalam pabrik sekunder, rotary furnace, dan alumina ini bisa dijual di pabrik semen. Seperti itu. Jadi ini adalah siklus produksi alumina dan aluminium yang sejauh ini cukup stabil atau cukup di dunia ini siklusnya seperti ini gitu. Jadi karena yang terutama di Eropa untuk salt slag atau black rose ini tidak bisa di landfilling, sehingga harus di treatment, sehingga dia harus menjadi suatu produk baru ya, yaitu yang tadi saya sebutkan alumina, sehingga bisa digunakan di pabrik semen. Namun di beberapa negara salt slag ini belum dikategorikan sebagai limbah B3 gitu. Jadi mereka masih bisa landfilling, salah satunya di Cina. Di Cina itu salt slag ini masih bisa landfilling. Kenapa ini dikategorikan limbah B3 di Eropa? Karena nanti akan saya sampaikan lebih detail, dia mengeluarkan gas amoniak maupun fosfin dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Ini waktu saya PhD di NTNU, saya sempat eksperimen menggunakan salah satu material ini, terus fosfinnya keluar, habis itu saya kaget kan, ini bau apa ini? Terus ternyata itu fosfin. Saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya, karena itu sangat berbahaya ya, konsentrasi fosfin itu hanya 0,5 ppm itu bisa mematikan. Oke. Kemudian kita bicara tentang produksi alumina di dunia dalam satu dekade terakhir. Jadi jika kita lihat dari 2010 sampai 2019 itu memang progresif ya, dia selalu meningkat. Alumina ini terutama untuk smelter grade alumina atau metallurgical grade itu 94% menguasai market. Sedangkan sisanya chemical grade 6%, itu untuk chemical grade alumina. Jadi yang disebut dengan smelter grade alumina ini adalah alumina yang digunakan untuk smelter, untuk industri primer di peleburan. Bahan baku alumina sendiri sebenarnya tidak hanya bauxite. Jadi bauxite salah satunya, dia bisa juga dari kalsia alumina slag. Jadi slag yang mengandung kalsia dan alumina. Kemudian bisa dari ladle furnace slag di industri baja. Ada yang bisa dari coal gang, kemudian nepheline, batu nepheline ini yang marl, dia memiliki kandungan silika yang tinggi. Kemudian bisa juga dari coal fly ash atau abu terbang. Ini hasil dari pabrik LTU ya Pak, ya betul. Terus dari tanah liat, kemudian bisa juga dari red mud. Jadi ini adalah sumber bahan baku alumina. Namun yang memang sampai sejauh ini yang bisa di scale up ke tahap komersialisasi itu baru dari bauxite. Ya, bauxite tersebut pun tadi sudah disampaikan sama Mas Andre, terdiri dari diespor, ya, monokalsia alumina hydrate, ataupun boehmite, juga monokalsium alumina, dan ini trihydrate, ya,
alumina trihydrate atau gypsite. Ini gypsite yang paling diimpikan oleh industri refinery alumina, terutama dari proses bayar. Karena tadi temperatur prosesnya rendah. Sedangkan yang diespor dan boehmite temperatur tinggi. Bauxite, klasifikasi bauxite. Nah, ini reverse sedikit ini untuk teman-teman mahasiswa. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dari diagram ya. Jadi di ujung atasnya ini water, air, kiri ada alumina, silika, ini iron oxide. Wilayah yang hijau ini adalah kategori bauxite. Jadi dia alumina kontennya itu sampai dengan sekitar 60%, ya, terus silikanya kurang lebih ya bisa sampai 15%, ya, dan ferro iron oxide di sini. Nah, kalau misalkan yang garis hijaunya ini, yang ini warna hijaunya kita intersection-nya kita lihat dari atas seperti ini jadinya. Ya, jadi kalau yang kategori 50% lebih kadar ini dari sini, silikanya ke kiri ini adalah bauxite dengan kandungan silika yang tinggi. Nah, kemudian yang di atas ini bauxite dengan kandungan Fe2O3 yang tinggi. Nah, seperti ini. Nah, dan yang sebelah kanan ini udah lebih ke kaolin. Jadi bukan bauxite lagi. Gitu. Nah, terus jika kita lihat peta distribusi deposit bauxite itu, bauxite kalau dari teman-teman geologi itu dia mengkategorikan menjadi dua jenis. Ada karst bauxite, ada lateritic bauxite. Nah, untuk negara yang dekat dengan garis tropis, itu tumbuh atau bukan tumbuh, maksud saya banyak ditemukan bauxite dengan lateritic, ya, yang bintang di sini. Ini rata-rata negara yang dekat dengan garis tropis, salah satunya Indonesia, garis ekuator maksud saya. Nah, dan ini adalah hal yang menguntungkan karena lateritic bauxite ini dia memiliki kandungan gypsite dan boehmite lebih banyak daripada yang karstik. Nah, kalau karstik ini yang jauh-jauh nih, kayak di Eropa ini rata-rata karstik. Jadi umumnya smelter-smelter di Eropa ini dia import dari Guinea ataupun dari negara-negara tropis yang kandungan bauxite-nya lateritic, mineraloginya lateritic. Ya. Jadi itu secara garis besar kenapa sekarang juga mulai di Eropa riset mengenai penggunaan bauxite dari bauxite karstik itu juga banyak, maupun Cina juga banyak, ya. Karena di China sendiri mereka rata-rata bauxite-nya itu ini karstik, ya. Jadi susah untuk diproses pakai bayar. Gitu. Terus tadi juga sudah disampaikan sama Mas Andre, ya, kita butuh sekitar bauxite itu untuk menghasilkan 1 ton aluminium, kita butuh 4-5 ton bauxite. Kemudian ada caustic sodanya, proses bayar, terus dapat alumina 2 ton, plus red mud-nya 2-3 ton. Ya, dalam basis kering. Jadi banyakkan red mud-nya dari aluminanya ini. Dan juga kalau kita perhatikan sebenarnya reaksi kimianya bauxite untuk mendapatkan alumina itu kan itu cuma bolak-balik aja, ya, karena bauxite sendiri kan sudah mengandung alumina trihydrate tadi, ya, gypsite. Sudah mengandung alumina trihydrate, terus dia diekstraksi atau di digest oleh caustic soda, kemudian setelah diendapkan melalui presipitasi dapat itu alumina trihydrate-nya, terus dipanasin lagi jadi alumina. Jadi secara ekserginya, ya, ekserginya itu sangat boros gitu. Jadi, untuk mendapatkan konstituen yang sama,
alumina trihydrate, tapi prosesnya sangat besar effortnya. Itu jadi ekstraksinya sangat tinggi ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan juga. Jadi kita usahakan jangan sampai proses pemurnian suatu komponen yang kita inginkan itu membutuhkan effort yang besar, padahal sebenarnya yang kita inginkan ya sudah ada dari awal di dalam bauxite itu sendiri. Kembali kita ke sustainability challenge di alumina production. Pertama, tantangan proses bayar itu adalah red mud disposal. Ini tentu jadi sorotan, terutama di dunia. Tahun 2010 terjadi banjir red mud di Hungaria tahun 2010. Jadi umumnya ini dam failure ya. Jadi damnya itu rusak. Kemudian di Cina juga terakhir di 2016. Dan ini waktu tahun 2018 juga terjadi bukan dam failure di Brazil. Mungkin Bapak pernah baca ada berita di salah satu pabriknya Hydro di Brazil itu si red mud-nya itu dia overflow dari dam karena kapasitas dam yang sudah penuh. Nah, terus lagi curah hujan tinggi, kemudian dia overflow. Nah, itu juga jadi merah semua itu pemukiman. Nah, ini salah satu concern dari sorotan dunia, terutama dari environment wise tentang red mud disposal ini. Karena lebih dari 150 juta ton red mud itu diproduksi setiap tahunnya. Dan sekarang lebih dari 4 miliar ton red mud itu ada di dunia. Dan hanya 1-2% dari red mud ini yang digunakan oleh pabrik atau industri turunannya. Umumnya mereka menggunakan red mud untuk di konstruksi, di bangunan yang mereka pakai untuk bikin bata, red mud, dan lain-lain. Oke, terus juga tantangan proses bayar itu pertama buyer sendiri hanya sangat tergantung dengan mineralogi bauxite-nya. Untuk gypsitic itu 150 derajat Celcius, dan bauxite boehmitic dan diasporic itu bisa sampai 250 derajat Celcius. Dan tekanannya pun sangat tinggi, high pressure. Ya, dan juga perlu diingat heat capacity air itu sangat tinggi gitu. Jadi untuk kita bisa bayangkan kalau misalnya kita mau masak air gitu ya, nyampe ke 100 derajat Celcius itu nunggunya mungkin agak lama gitu kan, 5 menit ya, tergantung ininya konduksinya memang. Ya, cuma kalau skala besar sampai sekian ratus liter tank untuk mencapai 250 derajat Celcius ini juga butuh energi tinggi. Kemudian tidak cocok dengan bauxite berkualitas rendah, ya, organik atau karbon di dalam bauksit. Ya, kualitas rendah ini kita di Indonesia diuntungkan sekali kita memiliki bauxite dengan kandungan yang kualitas sangat tinggi. Ya. Namun demikian tetap saja kandungan organik di karbon itu juga tidak diinginkan. Seperti yang tadi Mas Andri juga sudah sampaikan, ada presipitasi oxalate pada gypsite. Kalau misalkan, dan oxalate ini berasal dari kandungan organik, dan organik tidak bisa dipisahkan dari bauxite karena memang bauxite itu bahan mineral, bahan tambang dari alam. Nah, kemudian tahun 1888 sampai 1945, Carl Christian Pedersen itu sempat membuat alternatif produksi alumina. Jadi yang dilakukan adalah bauxite itu kemudian 5 menit lagi ya Mas Fabi. Oke, bauxite digabungkan dengan
lime dan coke dilebur, kemudian hasil leburan itu mendapat jadi slag kemudian di leaching, kemudian difiltrasi, dapat leaching residue, di sini gray mud, presipitasi, kemudian dikalsinasi, dapatlah alumina. Nah, di sini kita tidak menghasilkan red mud, tapi kita menghasilkan si bauxite, lime, coke ini dapat pig iron dan gray mud. Gray mud ini bisa dipakai di industri fertilizer. Tahun 2019 itu EU, European Union itu sudah mulai melakukan riset untuk memproduksi alumina yang lebih sustainable. Ya, jadi berdasarkan proses Pedersen tadi, pakai low grade bauxite, pakai karbon, biokarbon sebagai ininya reductant buat si iron oxide-nya, dan pakai lime. Hasilnya yang tadi seperti disebutkan. Dan rencananya di tahun 2021 itu akan di scale up proses Pedersen ini dengan untuk skala komersial. Ini untuk industri alumina. Kemudian untuk sustainability challenge di aluminium productions, disampaikan bahwa limbah produksi aluminium primer itu ada aluminium white dross, dan limbah produksi aluminium sekunder ini salt slag atau black dross. Ya, dia kadar fosfan dan amoniknya sangat tinggi dan tidak bisa di landfilling. Lantas bagaimana treatmentnya? Pertama dari ini adalah alur proses produksi di Railway Norway. Dross atau slag dari industri primer itu dilebur, kemudian ada fumes-nya ya, tentu ada fumes, menghasilkan salt slag, tadi saya sebutkan black dross, dan main produknya adalah RSI. RSI tadi, remelt scrap ingot. Nah, dari salt slag ini nanti dikirim ke salt slag plant, dia di leaching menggunakan air, ya, air pada suhu normal. Kemudian karena dia di leaching, salt itu kan ada kandungan salt di dalam slagnya, dia larut dalam air. Nah, salt water ini bisa di-discharge ke laut, ya, karena laut juga asin ya Pak ya, asin. Nah, bisa di-discharge ke laut, terus si slag tadi ketika sudah dibilas menghasilkan oxide, aluminium oxide, yang tadi kadar konsentrasi aluminanya hanya 80%. Dan ini dijual di industri semen. Kemudian tadi yang salt slag tadi yang dihancurkan, disaring sesuai dengan ukurannya, menghasilkan granules. Nah, aluminium granules ini dikirim lagi ke peleburan tadi, ya, sehingga bisa menghasilkan RSI. Nah, keuntungan dari produksi aluminium sekunder itu adalah konsumsi energi bisa lebih rendah, 5%, hanya butuh 5% dari produksi primer, kemudian low footprint, emisi CO2-nya jauh lebih rendah, dan tidak tergantung dengan deposit bahan baku. Kesimpulannya untuk waste hierarchy, jadi paling tinggi itu adalah prevention, sedangkan paling rendah adalah landfill. Dan sangat disayangkan saat ini memang 95% yang kita hasilkan itu ditimbun di dekat area pengolahan. Ya, kalau dross-nya itu tidak berbahaya atau ramah lingkungan, mungkin masih bisa tidak masalah ya, karena tidak limbah B3. Namun kalau misalkan itu B3, ya itu yang menjadi masalah. Dan kita mencoba untuk berusaha reduce, reuse, recycle, dan paling puncaknya itu adalah prevention atau menghindari proses yang menghasilkan limbah yang tidak bisa diutilisasi. Arif,
Oke. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fabian atas materinya, sangat menarik sekali. Jadi kita lihat bagaimana proses produksi bukan hanya aluminium tapi juga alumina dan pemanfaatannya di dunia industri ya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita akan buka 3 sesi, masing-masing 3 pertanyaan. Jika ingin bertanya, Bapak Ibu bisa langsung tulis huruf P di kolom chat, atau bisa juga menuliskan ininya ya, pertanyaannya di kolom chat langsung. Saat ini udah ada 3 pertanyaan dari Ibu Imelda. Ini ditujukan ke, oh ya, untuk pertanyaannya mohon dituliskan, jika nulis di kolom chat mohon dituliskan juga mau bertanya kepada siapa gitu. Nah, saat ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Kaspar ya. Ini pertanyaan ada banyak, mungkin Bapak bisa tanyakan langsung aja ya Pak. Saya unmute Pak Kaspar Purba. Mungkin admin bisa, Pak Kaspar mungkin bisa menanyakan langsung pertanyaannya Pak ke. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya itu bagaimana memproduksi ingot yang high purity, yang 99,9%, itu saja. Yang tadi ini ke siapa Pak? Nanyanya Pak? Ke Mas Fabi atau ke Mas Andre? Andre ya, ke Pak Andre. Andre. Ya, terima kasih. Oke, ini langsung dijawab atau bagaimana nih ya? Langsung Boleh. jawab aja Mas, nanti kita bisa. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Kaspar. Sebenarnya kalau di Inalum sendiri untuk memproduksi kemurnian tingkat tinggi ya 99,9 secara general proses sama Pak. Hanya saja nantinya di Inalum nih, kalau saya memandang Inalum itu kita punya 510 tungku. Nah, jadi dari 510 tungku ini, tungku-tungku yang masih fresh atau segar, itu biasanya yang akan sebagai sumber untuk aluminium produk dengan purity yang tinggi, yang tadi 99,9, yang nantinya akan ada treatment penambahan NaCl dan segalanya untuk argon atau segalanya untuk mengikat pengotor-pengotor. Nah, tapi sebagai informasi, sepengetahuan, seingatan saya Pak, karena saya sudah penempatan di BAI udah 2 tahun lebih, jadi di Inalum itu yang mengorder purity yang tinggi tadi di atas 99,9 itu adanya dari Jepang Pak, dari Jepang, dan sangat sedikit yang mengorder untuk purity yang tinggi tadi. Tapi secara prinsip itu bisa dilakukan dengan salah satu tindakannya adalah mengambil aluminium molten dari tungku-tungku yang masih segar, yang masih umurnya di kisaran 1 tahun sampai 2 tahun operasi. Biasanya tadi kan kalau di slide presentasi saya, umur pot itu kan sampai rata-rata 6 tahun. Nah, ketika sudah 6 tahun di umur-umur terakhir itu biasanya pengotor dari moltennya itu lebih besar ketimbang dari tungku-tungku yang masih segar, yang masih awal-awal. Itu Pak mungkin sedikit dari saya. Oke, selanjutnya untuk Mas Andre lagi Mas, dari Ibu Imelda. Tadi kan dijelaskan mengenai proses di BAI ya, proses pemurnian aluminium. Nah, ini ada pertanyaan, apakah proses desilication itu tidak dilakukan pada saat awal proses gitu? Oh iya, maaf tadi ada sedikit kelewat. Jadi desilication ini kaitannya dengan reaktif silika Pak dan Bu Imelda ya, dengan reaktif silika. Dan di BAI sendiri itu memang kami akan menginstal, kami menamakan areanya itu pre-desilication. Jadi pre-desilication ini sebelum si bauksit tadi dikirimkan ke area digestion untuk diproses, itu sebelumnya akan dilakukan proses pre-desilication untuk menangkap reaktif silika tadi. Prosesnya sendiri itu adalah si larutan
larutan bauksit yang dicampur dengan NaOH atau caustic soda, itu akan dipanaskan di temperatur sekitar 70 derajat Celcius selama kurang lebih 12 jam. Jadi fungsinya adalah untuk menangkap reaktif silika yang tadinya bereaksi di larutan alumina, di liquor, itu akan tertangkap dan terendap di dalam pengotornya. Seperti itu. Dan di sisi lain juga ada di beberapa pabrik di China, di desain di China itu ada istilah post-desilication. Post-desilication ini adalah desilikasi yang terjadi setelah digestion. Jadi di digestion dengan temperatur 150 derajat, kemudian setelahnya akan diturunkan temperaturnya dan tekanannya melalui flash tank dan akan ditampung di namanya itu blow off tank. Nah, di blow off tank ini yang temperaturnya sekitar 90 derajat Celcius, itu si larutan alumina akan didiamkan. Akan didiamkan selama sekitar 8-10 jam. Yang diharapkan silika, reaktif silika yang tadi terlarut di dalam larutan itu akan terendap lagi ke dalam endapan. Sehingga namanya itu post desilication, after digestion ya prosesnya. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ya, mudah-mudahan Bu Imelda kalau masih ingat mungkin bisa, jika ada pertanyaan lagi mungkin bisa tuliskan lagi ya, atau kemudian dari Bapak Tridais ini mungkin untuk Mas Andre ya, karena untuk kondisi di Indonesia untuk bahan baku aluminium kan Indonesia cukup banyak, tapi kenapa kita masih impor gitu? Apakah kualitasnya kurang baik atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang lainnya, untuk fluxing itu apa, bagaimana Pak? Apa aja yang dipakai untuk fluxing di Inalum ya? Mungkin udah Mas Andre sudah tidak di Inalum, tapi mungkin bisa dijawab sekilas. Iya, kalau mungkin ini bahan baku aluminium maksudnya bauksit kah atau Bauksit ya, bauksit dan. Nah, jadi kebetulan di Indonesia ini pabrik pemurnian alumina itu sudah ada 2 yang terinstall. Itu di daerah Tayan, Kalimantan Barat, dan Ketapang juga Kalimantan Barat. Nah, yang Tayan itu sendiri dia kategorinya chemical grade alumina, jadi untuk alat-alat kosmetik dan sebagainya, bukan untuk bahan baku aluminium smelter. Nah, yang di daerah Ketapang itu merupakan smelter grade alumina. Nah, jika ditanya kenapa hingga saat ini dominan masih impor, itu saya nggak merujuk ke area bisnis ya, tapi dari sisi teknis mungkin ini kaitannya dengan tadi itu membutuhkan alumina kategorinya Sandy yang kasar, ukuran butirnya lebih besar. Nah, jika ukuran butirnya tadi parameter minus 45 mikronnya itu kurang dari 9% atau kurang dari 10%, itu Inalum tidak bisa menerima. Karena nanti kaitannya Sandy alumina ini fungsinya akan kita kan di industri aluminium itu menghasilkan gas fluorine. Gas fluor ini di Inalum kita punya dry scrubber, gas cleaning. Gas cleaning itu fungsinya adalah gas fluor yang dihasilkan dari proses peleburan aluminium itu akan direaksikan atau ditabrakkan dengan si alumina ini. Nah, dengan semakin besarnya luas permukaan si alumina, itu diharapkan gas fluor yang tertangkap secara mekanis itu akan semakin banyak, sehingga gas fluor yang dikeluarkan ke alam itu dapat memenuhi syarat lingkungan, di mana kalau kita merujuk ke peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, itu syarat gas fluor yang boleh dibuang adalah kurang dari 10 ppm. Nah, Inalum sendiri saat ini itu seingat saya 2 tahun yang lalu itu masih di bawah 1 ppm, Pak. Jadi, nah di sisi lain memang tadi kan ada kategori Sandy alumina dan Fluori alumina ya, yang fine sheet, yang ukurannya lebih halus. Nah, yang Fluori ini itu dia banyak dimakan oleh smelter di daerah Cina beberapa tahun yang lalu. Nah, cuman saat ini Cina sendiri agak diperketat regulasinya, jadi mereka sendiri untuk Fluori alumina itu sudah dibatasi penggunaannya.
Jadi mereka sudah bergerak ke arah sendi alumina. Tadi itu kaitan dari sisi teknis, Pak ya. Kenapa Inalum sampai saat ini dominan masih melakukan impor dari luar. Ya. Pak. Oke, terima kasih Pak jawabannya Mas Andri. Kemudian untuk Mas Fabian, ya ada pertanyaan dari Bang Askar ya. Untuk kan kita tadi melihat efisiensi produksi dari raw material menjadi barang jadi kan cukup rendah ya untuk aluminium, dari mulai 5 ton jadi cuma 1 ton gitu. Jadi nah itu tapi kenapa tetap diproduksi gitu? Apa? Ya, karena sejauh ini Pak, sejauh ini pertama dari sisi investasi ya, dari investasi yang sudah dikelompokkan itu sudah sangat besar, terutama untuk proses bayar. Dan memang banyak plus minusnya jika kita ingin melakukan proses refinery alumina dengan alternatif yang lain. Tadi seperti saya sampaikan, seperti proses Peterson, gitu ya. Proses Peterson, dia bisa menghasilkan alumina yang purity-nya tinggi juga, kemudian tidak tergantung dengan jenis bauxite-nya, karena seluruh tipe bauxite bisa dimasukkan, baik karstik maupun lateritik, itu bisa dimasukkan ke dalam tungku dan bisa dilebur gitu ya. Nah, jadi tidak tergantung dengan kandungan karbon atau organik dan mineraloginya. Namun tidak setiap daerah juga memiliki dalam hal ini privilege untuk memproses tungku untuk meleburnya gitu. Kalau di Norway saat ini, kenapa project Ensurial tadi itu akhirnya diputuskan untuk dibangun terlibat dalam proyeknya. Kita kerjasama dengan Yunani, dengan Greece, dengan Jerman, dan juga ya dengan Norway. Akhirnya kita putuskan kenapa tidak di Greece, padahal di Greece itu salah satu produsen besar di Eropa. Kenapa tidak di sana? Karena di Norway itu Pak, kita energinya dari air ya, hydropower gitu. Jadi lebih baik smelternya dilakukan di Norway gitu. Pertama, hydropower itu bersih ya, karena itu bersih, penggunaan energinya bersih dan juga berlimpah energinya, sehingga kita bisa melakukan itu. Dan ini ada salah satu privilege gitu. Dan mungkin mudah untuk mendapatkan energi yang besar juga di negara-negara lain. Meskipun sebenarnya berdasarkan studi literatur yang saya lakukan, konsumsi energi di refinery alumina untuk bayar proses dengan proses Peterson itu relatif sama gitu ya, karena di alumina refinery buyer mereka membutuhkan energi yang besar untuk memanaskan air yang tadi saya sampaikan. Heat capacity air itu kan sangat tinggi. Nah, di sisi lain proses Peterson itu dia membutuhkan temperatur yang tinggi untuk melebur bauxite dan karbon. Begitu. Ya mungkin seperti itu Pak jawabannya. Saat ini yang memang hampir 90, mungkin di atas 95% produksi alumina itu menggunakan buyer proses. Saat saya terakhir defense, saat saya sidang, itu memang pertanyaan ini menjadi ya pertanyaan yang udah sering saya ini juga saya terima dari oponen juga gitu ya. Kamu mempromosikan proses Peterson, oke, secara environmentally itu sangat bagus, tidak menghasilkan red mud ya. Namun bagaimana dengan ininya, dengan biaya produksinya dan lain-lain. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau misalkan kita tahu proses produksi titania, ya,
titania itu proses produksinya sama persis dengan proses Peterson. Jadi si biji tambang ilmenite ore itu dilebur dulu, Pak. Ya, ore itu dilebur dulu, kemudian hasil dari ore-nya itu menjadi slag. Nah, slag-nya itu kemudian di leaching, di digestion, dan menghasilkan titania yang murni. Nah, tapi harga per tonnya titania itu dengan harga per tonnya alumina relatif sama, gitu. Artinya apa? Artinya itu visible, gitu ya. Proses produksi menggunakan tungku, menggunakan pyrometallurgy, kemudian hydrometallurgy selanjutnya, yaitu di leaching, slag-nya, itu visible karena toh proses produksinya, biaya proses produksinya sama, gitu, antara titania dengan alumina yang menggunakan proses Bayer. Seperti itu. Jadi, ya ini suatu tantangan, Pak, karena memang tidak mudah untuk mengubah mindset. Dan utamanya di Eropa saat ini kan karena sedang gencar-gencarnya untuk mengurangi emisi CO2, terus ada CO2 tarif. Jadi mungkin lambat laun industri akan shifting ke yang lebih green, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi 2 untuk tanya jawab. Di sini udah ada 2 pertanyaan dan 1 penanya, ya. Jadi untuk saya bacakan dulu yang pertanyaan dari Mas Febriansyah untuk Mas Fabian. Ini di luar konteks, jadi apakah aluminium ini berpengaruh terhadap reboisasi? Mungkin maksudnya red mud tadi, Mas. Sudah dibuang itu apakah pengaruh terhadap reboisasi? Kemudian ada lagi dari Mbak Imelda, untuk proses Peterson tadi itu pakai tungku apa dan berapa derajat temperaturnya? Proses untuk Mas Fabian semua nih, dua-duanya. Silakan Mas Fabian. Ya, untuk reboisasi, ya saya juga terakhir saat ikut ada beberapa seminar, memang si deposit red mud ini ujung-ujungnya nanti akan tumbuh tanaman atau artinya bisa ditumbuhi oleh tanaman, gitu ya. Tentunya dengan kriteria tertentu. Yang saat ini yang jamak dilakukan oleh para industri adalah memfilter press si bauxite residu atau si red mud itu. Jadi tidak sekedar dalam bentuk slurry, tapi mereka di filter press sehingga jadi padat, sehingga volume untuk penyimpanannya pun bisa maksimal, gitu ya. Waktu saya sempat berkunjung di smelter di Greece, itu memang sekitarnya memang tumbuh tanaman, Pak, tumbuh-tumbuhan. Cuman bukan menjadi areal yang diprioritaskan untuk ditanami, seperti itu, Pak. Nah. Ya. Kemudian yang selanjutnya temperatur, ya. Kalau temperatur itu kita kalau untuk skala pilot scale kemarin kita di suhu sekitar 1450 sampai 1500. Karena kita ingin melebur si calcia alumina ini. Kan si lime sendiri kan dia temperatur leburnya tinggi, ya. Kemudian ada karbon untuk mereduksi si iron oxide-nya. Kemudian ada iron-nya sendiri dan ada si bauxite itu sendiri. Nah, kita ingin memastikan semuanya lebur. Jadi temperatur tinggi sekitar 1450 derajat Celcius, 1500 itu sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Kemudian untuk Mas Muhammad Ashari tadi mungkin izin bertanya, mungkin moderator bisa di-unmute ya. Saya nyari namanya. Ya, Assalamualaikum. Mungkin saya sekedar menyapa dulu, salam hormat dan salam kenal untuk
masuk kita. Lalu ada Bang Fabian, long time no see. Selamat atas gelar PhD-nya Bang Fabian. Terima kasih. Ya, dulu Bang Fabian nih kulitnya putih, saya lihat makin putih di luar negeri ya. Ya mungkin saya mau tanya mengenai, tadi sih sebenarnya saya mau nanya mengenai dalam proses alumina itu kan ada concern mengenai kandungan silika ya. Itu tadi udah sangat baik dijawab oleh Mas Lukita. Mungkin saya ingin menanya hal lain, tadi sempat disampaikan Bang Fabian, itu mengenai pemanfaatan bauksit untuk refraktori ya. Ya kita tahu kan memang bauksit Indonesia itu kan sangat banyak, dan sekarang itu bahan baku refraktori itu diimpor justru banyak sekali dari India. Saya mungkin ingin dapat tanggapan dari Bang Fabian itu bagaimana untuk pengembangan bahan baku bauksit untuk refraktori. Saya dengar memang di Indonesia itu Fe-nya memang lebih tinggi ya daripada kandungan Fe bauksit di India ya, makanya ada concern ke arah sana. Cuman mungkin dari sisi Bang Fabian ada insight tersendiri mungkin mengenai hal ini. Itu aja sih. Ya. Silakan langsung dijawab Mas Fabian. Oh, ya baik. Ya betul. Jadi setelah saya coba untuk mengklasifikasi jenis-jenis bauxite di dunia ya, terutama Eropa dan Asia, dalam hal ini juga Indonesia. Saya klasifikasi memang kandungan iron content-nya memang cukup tinggi. Namun di sisi lain saya baca beberapa literatur dari salah satu dosen kita juga mengenai pemanfaatan bauksit untuk RII atau logam jarang ya di Indonesia. Nah itu juga lagi banyak risetnya, terutama di REDMAT-nya. Nah, untuk iron content sendiri ini menjadi salah satu concern kenapa di Eropa kita mencoba untuk mendirikan tadi proses refinery alumina menggunakan tungku. Jadi kita bahas karena iron content itu memang susah cari untuk direduksi secara menyeluruh kalau menggunakan proses Bayer. Mereka memang bisa memisahkan iron dari aluminanya. Nah, namun si iron content ini kan masih dalam bentuk deposit REDMAT gitu. Kalau misalkan dipakai untuk refraktori, saya kurang tahu berapa maksimal jumlah iron di dalam refraktorinya itu sendiri ya. Menurut saya dengan alumina yang mungkin nanti akan diproduksi oleh BAI itu pun sudah sangat tinggi menurut saya. Alumina kontennya tadi Mas Andri sampaikan sudah di atas 68,5% itu sudah sangat bagus itu Mas Ari. Jadi saya rasa bisa langsung pakai itu. Bisa langsung diserap pasar itu sudah sangat bagus itu ya, kecuali yang alumina yang dari proses sekunder aluminium ya, dari black dross tadi, dari pemurnian black dross juga menghasilkan alumina hanya 80%. Nah itu kandungan dan itu tidak disarankan untuk ke industri refraktori. Biasanya kita jual ke industri semen.
Mungkin itu aja. Sorry Bang Fabian, tadi izin yang aluminium sekunder itu energinya pakai apa ya? Kalau aluminium sekunder, kita pakai propan. Oh, propan. Jadi ya tidak pakai gas batu bara ya. Kita pakai propan. Ya. Oke, apa ada pertanyaan lagi Mas Asyari? Udah cukup Pak Moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya sesi 3, ini apakah di sini ada beberapa pertanyaan dari Pak Kaspar tadi masih ya, untuk mungkin untuk Bang Fabian juga nih. Terus aluminium itu jika terkena air akan bukan bau. Kemudian bagaimana proses terjadinya itu? Selanjutnya itu aja sih pertanyaannya dari Bang Kaspar ya. Mungkin dijawab dulu Mas. Ya, jadi sebenarnya amoniak itu berasal dari reaksi kimia aluminium nitride. Di dalam salt slag atau dalam dross itu ada aluminium nitride ya. Konsentrasinya sebenarnya rendah. Itu kalau diuji XRD mungkin peaks-nya itu tidak terlalu terlihat itu Pak. Gitu. Karena memang konsentrasi rendah, tapi memang ini sangat reaktif ya, sangat reaktif dan sangat eksotermis. Jadi kalau misalkan bapak atau ibu-ibu bekerja di industri ini, ada dross, kalau dikena air itu dia langsung reaktif, eksotermis, panas gitu ya, bisa sampai 80 derajat Celcius dan langsung menimbulkan bau amoniak gitu. Nah, tapi karena amoniaknya ini konsentrasi sangat tinggi, bau fosfainnya itu jadi tidak tercium. Padahal di sama fosfain itu pun dia keluar ya, karena ada aluminium fosforik. Aluminium fosforik juga yang bereaksi dengan air. Memang kinetiknya tidak secepat dengan amoniak. Ya, jadi prosesnya itu dia umumnya aluminium nitrate dulu, dia keluar amoniak, kemudian setelah sekian lama baru bau fosfainnya tercium. Nah, ini dua hal ini yang jadi concern utama di proses pemurnian, di proses pengolahan salt slag treatment ini. Ya. Oke, dipersilakan buat teman-teman para peserta yang mungkin jika ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat atau menuliskan huruf P jika ingin menanyakan langsung, atau menuliskan pertanyaannya langsung di kolom chatnya. Di sini ada. Nah, ini ada dari Mas Ihsan Husaini untuk Mas Andre. Berapa persen kesiapan BAI untuk memulai produksi alumina saat ini? Gitu. Kemudian saat ini adalah terdampak COVID, apakah ikut terdampak juga seperti banyak industri lain? Silakan Mas Andre dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Kalau kesiapan kita 100% siap. Cuman 100% siapnya ini memang saat ini pada tahapan konstruksi, Pak. Pada tahapan konstruksi, dan kalau ditanya dampak dari COVID apakah berdampak, sangat-sangat berdampak, Pak. Tapi biar gimana pun kita tetap berupaya, Pak, untuk memastikan bahwa produksi alumina oleh holding group, Pak ya, holding Pertambangan Group itu bisa dimulai produksi 100% di kuartal 1 2023, Pak. Minta doanya juga Bapak sekalian. Itu, Pak. Oh iya, Pak, mungkin sedikit menanggapi tadi beberapa pertanyaan yang ke Pak Fabian, mungkin bisa nambahin sedikit terkait yang bauksit sebagai refraktori, Pak ya. Jadi kebetulan di tahun 2016 saya terlibat studi di Inalum juga terkait pemanfaatan limbah Inalum untuk di reuse, Pak ya, reuse ulang untuk sisi pemanfaatan di Inalum sendiri sebagai refraktori di tungku. Jika ditanya apakah bisa bauksit kita, yes Pak, bisa Pak.
bisa digunakan. Pada saat itu memang kita sampai membuat beberapa sampel yang digunakan sebagai refraktori bisa, namun memang dengan adanya beberapa campuran tambahan Pak ya. Dan di situ juga kita mengkombinasikan Pak antara si bauksit itu sendiri dengan dross kita Pak. Jadi sedikit informasi di inalum sendiri, drossnya itu sebenarnya kandungan aluminiumnya itu masih lumayan Pak ya. Jadi ketika dross itu pertama dihasilkan dari area casting, itu kisaran aluminiumnya sekitar masih 40% Pak. Jadi hal yang kita lakukan adalah diayak di mana aluminium di situ kan lebih berat dibanding drossnya itu sendiri. Jadi nantinya akan terpisah secara sendirinya, dan setelah proses pengayakan itu dihasilkan di dalam dross itu kandungan aluminiumnya sekitar 20% Pak. Nah ini yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Fabian ya, dari inalum sendiri dikirim ada beberapa pemanfaat Pak ya, pemanfaat di industri, kalau kita sebutnya aluminium sekunder Pak ya, aluminium sekunder. Nah, kalau inalum sendiri saat ini produksinya adalah aluminium primer, Pak. Aluminium primer. Dan di sisi lain sebagai informasi, kita juga sedang berencana, insya Allah tahun ini mulai proses revamping pabrik di dekat area kita itu untuk dijadikan sebagai pabrik yang memproduksi aluminium sekunder, Pak, billet sekunder. Itu Pak. Terima kasih tambahan penjawabannya, Mas Andre. Kemudian ada pertanyaan lagi buat Mas Fabian, ini sesi terakhir ya, sesi 3. Dari Pak Ridai, apakah pada saat proses fluxing, bagaimana caranya supaya tidak banyak asap gitu? Kemudian material garam apa yang dipakai untuk proses fluxing tersebut? Ya, Pak Ridai mungkin merujuk ke proses sekunder ya, aluminium sekunder. Ya, ya Pak. Jadi kita di dalam furnace-nya itu yang kita masukkan pertama adalah ada dross ataupun scrap, ya, tergantung skema bisnisnya seperti apa. Kalau misalkan saya kurang tahu kalau yang di inalum dengan dengan proses sekunder para kliennya. Tapi umum di sini juga kita model tolling seperti itu Pak, tolling itu. Jadi misalkan contoh ya, si produsen primer aluminium ini dia menghasilkan dross gitu ya. Nah drossnya itu kan masih banyak itu kandungan aluminiumnya yang tadi juga Mas Andre sampaikan, kandungan drossnya aluminium tinggi. Nah dikirim ke pabrik sekunder, kemudian oleh pabrik sekunder itu dilebur tadi. Drossnya dilebur, ditambah dengan fluxing. Fluxingnya itu adalah garam, Pak. Garam bisa garam murni, sodium chloride, ya, garam biasa untuk kita makan itu, atau dia ada campuran dengan potasium chloride, ya, karena umumnya kalau dia pakai potasium, maka temperatur melting si garam ini bisa turun, bisa jadi sekitar 680 derajat Celcius. Soalnya kalau garam yang kita makan itu temperatur leburnya tinggi, dia 802 derajat Celcius kurang lebih. Nah, dengan pakai potasium itu dia bisa turun melting temperaturnya. Nah, kemudian setelah di smelting kita dapat si produknya tadi, RSI tadi. RSI ini kita kembalikan ke produsen primer tadi. Misalnya ini ingotnya kita kembalikan ke sana. Nah, oleh mereka nanti umumnya dilebur ulang Pak untuk di-cast sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini namanya konsep tolling bisnis. Jadi mereka hanya bayar kita jasa untuk memproses dross-nya. Sedangkan tonase yang kembali ke mereka, aluminium yang kembali ke mereka itu tidak mereka perhitungkan gitu. Nah, kalau konsep bisnis seperti ini kita tidak pakai flux yang cakep-cakep banget gitu. Ya, karena si potasium ini mahal sekali, Pak. Harganya bisa
bisa sekian kali lipat dari si garam, bisa 5-6 kali lipat gitu. Ya, si potasium ini. Nah, seperti itu. Terus tadi pertanyaannya material ya, tadi fluxnya itu apa saja? Ya tergantung tadi Pak penggunaannya. Kalau kita memang mau memproduksi si RSI itu dari apa maksudnya dari scrap. Nah, kalau scrap kan artinya kita beli ya. Kita belanja scrap gitu ya untuk bahan baku kita. Nah, itu maka kita harus pakai yang fluxnya yang bagus supaya recovery kita tinggi gitu, yield kita tinggi. Tapi kalau tolling bisnis biasanya kita tidak perlu pakai yang bagus fluxnya. Oke. Siap, terima kasih. Kemudian ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Pak Bidai cukup puas atau belum? Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk Mas Andre ini dari Pak Kaspar, untuk apakah di Inalum nantinya akan berencana untuk memproduksi selain ingot, yaitu aluminium rod atau wire dan lain-lain? Iya Pak. Jadi saat ini memang produk Inalum bukan hanya ingot Pak. Sejak tahun 17-an ya Pak ya. Kita sudah memproduksi juga aluminium alloy dan aluminium billet Pak, yang kategori primer. Nah di sisi lain juga untuk yang wire rod, kemudian juga kita berencana untuk pelok segala macamnya, itu memang kita sudah punya plan-nya, sudah punya plan. Namun yang hingga saat ini sudah terimplementasi adalah si aluminium alloy dan aluminium billet. Dan di sisi lain kita juga sedang menggarap itu Pak, untuk revamping pabrik untuk memproduksi billet sekunder tadi. Oke. Yep. Oke, selanjutnya mungkin tidak. Apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan? Karena sudah sesi ketiga ini. Jika tidak ada pertanyaan, oke, ke selanjutnya saya akan bacakan beberapa kesimpulan dari beberapa materi yang dibacakan oleh kedua narasumber kita. Yaitu pertama, Indonesia memang memiliki cadangan bauksit yang cukup tinggi sehingga sampai peringkat 6 di seluruh dunia ya. Tapi namun pemanfaatannya karena masih hanya sedikit untuk industri yang membangun pemurnian bauksit gitu. Untuk pemurnian alumina tadi seperti kata Mas Andri baru ada 2 pabrik di Kalimantan. Kemudian untuk teknologinya saat ini seperti kita ketahui teknologi pelaburan aluminium semakin berkembang. Tadi dijelaskan cukup detail oleh Mas Andre. Kemudian dari Mas Fabian juga menjelaskan sangat baik sekali mengenai proses alumina, pembuatan alumina dan produksi aluminium. Jadi sangat jelas sekali tadi disampaikan. Selanjutnya aluminium seperti kita ketahui, aluminium dan alumina itu pemanfaatannya sangat banyak ya di dunia, di Indonesia atau di semuanya, dari mulai alat dapur hingga alat pertahanan itu ada gitu. Aluminium itu pasti dipakai. Kemudian saat ini untuk Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik dan kedepannya untuk BAI sendiri akan produksi pada insya Allah tahun 2023. Kita doakan semoga berjalan lancar sehingga kita bisa mengurangi defisit impor alumina dan aluminium pada saat nanti. Demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Waktu dan kesempatannya untuk hadir dalam seminar hari ini. Terima kasih pada para panelis dan Pak Moderator atas kesempatannya sehingga seminar hari ini bisa berjalan dengan sangat baik dan sangat menarik. Saya Dimas Satya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Mari semuanya ya tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih Mas Andre. Selamat jalan. Terima kasih Mas Fabian Terima kasih, atas kontribusinya yang luar biasa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anang, Mas Arif. Sama-sama, Prof. Ya, Ari. Terima kasih Prof. Herman, Mas Andre, dan Mas Fabian. Terima kasih Pak Nanang. Ya. Sudah selesai nih, Prof. Ya, sudah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon maaf atas kesalahannya. Halo.